Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Jadi, video pembelajaran ini memuat media pembelajaran, bimbingan dan konseling dengan judul Apa itu Prokrastinasi Akademik? Selamat menyimak ya. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Azizah dari kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2020 dari Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, di sini kita harus mengetahui apa sih itu prokrastinasi. Prokrastinasi adalah suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas yang penting. Prokrastinasi dapat juga dikatakan sebagai penghindaran tugas yang diakibatkan perasaan tidak senang terhadap tugas serta ketakutan untuk gagal dalam mengerjakan tugas. Seorang pelaku prokrastinasi disebut juga prokrastinator. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, prokrastinator lebih suka untuk menunda pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, mereka berpendapat lebih baik mengerjakan nanti daripada sekarang dan menunda pekerjaan adalah bukan suatu masalah bagi seorang pelaku prokrastinator. Yang ketiga, seorang pelaku prokrastinasi terus mengulang perilaku prokrastinasi tersebut. Dan yang keempat, pelaku prokrastinasi akan kesulitan dalam mengambil keputusan. Jenis-jenis prokrastinasi akademik terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsional procrastination, dan yang kedua, dysfunctional procrastination. Fungsional procrastination yaitu penundaan mengerjakan tugas dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Jenis prokrastinasi yang kedua yaitu dysfunctional procrastination, yaitu penundaan yang tidak bertujuan, yang akan berakibat buruk dan menimbulkan masalah. Nah, dysfunctional procrastination ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, decisional procrastination. Jenis prokrastinasi ini terjadi akibat kegagalan dalam identifikasi tugas yang kemudian menimbulkan konflik dalam diri individu sehingga akhirnya seseorang menunda untuk memutuskan sesuatu. Yang kedua, behavioral atau avoidance procrastination. Prokrastinasi ini dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan mendatangkan nilai negatif dalam dirinya atau mengancam self-esteem-nya sehingga seseorang menunda untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, faktor penyebab prokrastinasi akademik. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu yang pertama, kondisi kodrati. Kondisi kodrati ini terdiri dari jenis kelamin anak, umur, dan urutan kelahiran, yang dimana anak sulung cenderung lebih diperhatikan, dilindungi, dan dibantu, dan anak bungsu cenderung dimanja apabila selisih usianya cukup jauh dari kakaknya. Yang kedua, kondisi fisik dan kondisi kesehatan. Tingkat intelijensi tidak mempengaruhi prokrastinasi walaupun prokrastinasi sering disebabkan oleh adanya keyakinan-keyakinan. Faktor internal yang ketiga yaitu kondisi psikologis, di mana besarnya motivasi seorang juga akan mempengaruhi prokrastinasi secara negatif. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki individu ketika menghadapi tugas, maka akan semakin rendah kecenderungan untuk melakukan prokrastinasi akademik.
Faktor eksternal. Faktor eksternal yang ikut menyebabkan kecenderungan munculnya prokrastinasi akademik dalam diri seseorang yaitu faktor pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dampak prokrastinasi akademik. Yang pertama, dampak internal. Contohnya, prokrastinator memiliki perasaan takut gagal dan prokrastinator melakukan prokrastinasi besar-besaran akan suatu hal. Maka, prokrastinator akan selalu melakukan penundaan dalam tugas di mana prokrastinator akan merasa gagal. Siswa yang berpikir semua mata pelajaran sulit, siswa tersebut akan berpikir takut gagal atau berbuat kesalahan dan menunda belajar atau mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, dampak eksternalnya yaitu seseorang yang mengalami fatigue akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan prokrastinasi daripada yang tidak mengalami fatigue. Yang kedua, trait kepribadian individu mempengaruhi munculnya perilaku penundaan. Misalnya, trait kemampuan sosial yang tercermin dalam self-regulation dan kecemasan dalam berhubungan sosial. Jadi, hubungan sosial di sini sangat berpengaruh pada dampak prokrastinasi akademik. Tips-tips dalam mengatasi prokrastinasi akademik. Yang pertama, membuat kelompok belajar. Sebuah eksperimen membuktikan bahwa membentuk sebuah kelompok belajar dapat mengurangi prokrastinasi akademik. Sebab alasan menunda-nunda pekerjaan biasanya disebabkan karena tidak memiliki teman belajar. Saat tidak memiliki teman dalam belajar, terkadang dapat membuat seseorang berhenti saat menemukan permasalahan akademik. Selain itu, teman juga bisa membuatmu merasa terpacu untuk tidak menunda pekerjaan. Sebab keberadaan dan dukungan teman juga salah satu faktor yang mengurangi prokrastinasi melalui pemahaman. Tips yang kedua adalah manajemen waktu. Untuk mengurangi penundaan tugas, buat dan pahamilah waktu yang kamu miliki. Aturlah waktu 24 jam yang dimiliki dengan efisien. Misalnya, jam berapa kamu belajar, jam berapa kamu bermain, tidur, dan lain sebagainya. Sebab, menurut penelitian, keberhasilan manajemen waktu dapat berguna untuk meningkatkan keyakinan diri. Tips yang ketiga yaitu yakin terhadap dirimu sendiri. Kurangnya keyakinan bahwa kamu bisa melakukannya dapat membuat pekerjaan itu semakin tertunda. Sebuah studi mengatakan bahwa keyakinan diri dapat membantu seseorang mengurangi prokrastinasi. Jadi, yakinkanlah dirimu sendiri kalau kamu mampu walaupun nantinya ada sebuah kesalahan, karena kesalahan dalam suatu hal itu adalah wajar. Tips yang keempat yaitu mengurutkan prioritas. Catatlah setiap kegiatan penting yang harus kamu lakukan setiap harinya. Kemudian, berilah urutan dari yang terpenting hingga yang tidak terlalu penting. Dengan begitu, kamu akan mudah untuk memprioritaskan kegiatan yang kamu lakukan, sehingga bisa fokus melakukannya satu persatu. Tips yang kelima yaitu membuat rincian pekerjaan. Merinci setiap pekerjaan yang dimiliki dapat membantu mengurangi prokrastinasi. Contohnya, jika kamu diberi tugas kuliah untuk membuat sebuah penelitian, tulislah langkah-langkah agar tugas tersebut bisa selesai. Misal, untuk melakukan sebuah penelitian, kita jadwalkan untuk melakukan observasi dan riset pendahuluan seminggu pertama. Setelah mendapatkan hasil observasi, di minggu kedua kamu akan gunakan untuk analisis temuan lapangan. Intinya, tuliskan tahap-tahapmu untuk menyelesaikan tugas itu secara sistematis.